Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kudrah dan iradah kepada kita semua dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul pada ruang virtual pada sore hari ini guna dalam mengikuti perkuliahan perdana ya bersama saya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran uh, bahasa dan sastra Indonesia. Namun sebelum berlanjut kita pada materi perkuliahan kita, karena ini merupakan perdana ya, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Barangkali di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Marliza, berasal dari saya dari Aceh ya, dari Sumatera, dari Aceh tepatnya di Kota Luxmawe. Dan saya bergabung pada praktisi mengajar kolaborasi dengan IKIP Siliwangi. Senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan adik-adik mahasiswa di sini dan IKIP Siliwangi yang sudah berhadir ya pada sore hari ini. Ibu lihat sudah 37 peserta ya kita semua. Oke, baik. Jadi dalam perkuliahan ini barangkali karena ini perdana kita akan membahas sekilas mengenai evaluasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Namun sebelum semuanya, apakah dalam kondisi baik, sehat semuanya? Silakan diketik di kolom chat. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang proses dalam pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelum lanjut kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya nanti akan disampaikan diawali oleh Ibu Yeni Rostikawati. Namun terlebih dahulu Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik mahasiswa tentang pembelajaran berdiferensiasi. Silakan diketik di kolom chat. Bisa, Bu. Ya. Silakan, apakah Ibu rasa kalian sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang kalian pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi? Silakan diketik di kolom chat. Silakan yang kalian tahu ya. Mau diketik atau mungkin ada yang mau berbicara langsung ya, Bu ya? Oh ya, boleh juga atau mungkin ada boleh berbicara langsung. Saya rasa adik-adik mahasiswa sudah sering mendengar, sudah tidak asing ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan barangkali yang ingin memberikan komentarnya. Ini sudah ada jawaban dari Fauzi Abdillah ya, bagus. Proses pembelajaran yang menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, bagus sekali. Kemudian ada juga dari Dwi Ayu Sentiati, ya, masuk. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Iya. Ya. Silakan diteruskan yang bagi yang belum mengisi silakan diteruskan. Ini yang sudah mengisi sangat bagus semua. Berarti sekilas kita bisa melihat ya Bu Yeni bahwa mahasiswa kita sudah pada memahami sebenarnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, biar silakan diteruskan saja. Barangkali di sini Ibu Yeni sudah berhadir. Silakan Ibu ingin membuka perkuliahan kita pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, yang pertama terima kasih kepada Ibu Liza ya. Lengkapnya Ibu Marliza ya, Akang Teteh. Beliau itu dari Aceh dan saat ini aktif sebagai guru ya Bu ya. Iya Bu. Di mana tepatnya Bu? Saya pada SMP Negeri 1 Tanah Jambu Ai Bu, itu di Kabupaten Aceh Utara.
Nah, itu. Jadi barangkali Ibu sudah berapa tahun ya, Bu ya, mengajar? Kalau mengajar lumayan dari 2005 Bu ya, beberapa Wah, sekolah. sudah bertahun-tahun yang pasti ya, Bu Tahun-tahun. ya. Nah, Ya. jadi Akang Teteh, Ibu Lisa ini tentu dalam hal pengalaman sudah sangat banyak gitu ya. Eh, apa? Jadi silakan nanti selama proses perkuliahan itu dimanfaatkan dengan baik untuk mencari ilmu, wawasan, kemudian juga bagaimana mempraktikkan begitu ya, terkhusus di eh, evaluasi yang sekarang berkaitan dengan kurikulum yang baru ya, kurikulum Merdeka Belajar. Kalau kemarin itu kita belajar tentang konsep ya, apa itu kisi-kisi, kemudian tujuan atau gunanya evaluasi sebetulnya untuk apa gitu ya, kaitannya dengan proses pembelajaran bagaimana, kemudian bentuk instrumen evaluasi itu apa saja kan gitu ya, itu baru tataran konsep. Nah, nanti akan lebih lanjut dari mulai eh, hari ini ya sampai nanti sebelum UAS gitu ya, pertemuan ke-14. Nah, itu akan didampingi lebih banyak oleh Ibu Liza ya. Dan akan lebih banyak dikenalkan tentang bentuk-bentuk instrumen, kemudian bagaimana aplikasinya di sekolah gitu. Nah, jadi lebih banyak ke praktik. Nah, diharapkan nanti Akang Teteh itu lebih banyak berperan aktif juga ya, mengikuti setiap instruksi atau tugas-tugas yang diberikan gitu ya. Eh, jadi bisa kooperatif bekerja sama. Nah, mengenai pembelajaran atau evaluasi berdiferensiasi. Nah, berarti kalian sudah banyak bacaan ya sebetulnya di sini. Tadi juga sama-sama kita lihat saya dengan Ibu Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan guna berhadir pada pertemuan virtual ini guna melaksanakan perkuliahan kita pada sore hari ini pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya, selawat beriring salam, mari senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan penerangan kepada kita sehingga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Yeni Rastika MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia beserta staf IKIP Siliwangi. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia yang telah berhadir pada sore hari ini dengan wajah yang ceria dan penuh semangat tentunya. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, izinkan Ibu menyapa adik-adik mahasiswa terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kita pada pukul 16 sore hari ini, kita kembali berjumpa pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Namun sebelumnya Ibu ingin menyapa kakak-kakak ataupun abang-abang mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa kabar semuanya?
Apa Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Semangat ya hari ini. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat disajikan, yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Ini dia kisi-kisi. Kemudian kisi-kisi disusun buka yang tadi, yang barusan Ibu kirimkan ke grup supaya bisa untuk acuan. Nah, sekarang masuk kita pada contoh kisi-kisi. Ini adalah sebuah tempat wisata yang sangat indah. Nah, karena di sini di samping menyajikan berbagai edukatif, buku-buku dan sebagainya, tempat nana dan ditulis dan sebagainya. Jika ini yang dituliskan, ini soalnya berarti soal tersebut masuk kepada level 6, mengkreasikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, bisa dipahami? Ini kita dalam bentuk tes pilihan ganda. Jadi untuk bisa merumuskan bentuk soal uraian, untuk bisa merumuskan bentuk soal pilihan ganda, juga soal esai, kalian harus pahami indikatornya. Nah, silakan. Disajikan teks deskripsi tentang panorama objek wisata Gedung Sate. Kalaupun tidak ada tagnya, tapi kalian kan sudah tahu ya bagaimana kondisi di sekitar panorama Gedung Sate itu bagaimana, kalian sudah bisa memahami mendeskripsikannya. Silakan mengerjakan latihan berikut. Yang pertama, rumusan indikator soal berdasarkan materi. Materi seperti di atas tadi ya. Pada objek wisata Kota Bandung, materi yang pertama Ibu share screen ulang ya. Nah, pada materi pertama, menyimak dan memaknai informasi dalam teks deskripsi. Itu materi yang dimaksud ya. Itu materi yang dimaksud. Kemudian nanti keluar butiran soalnya level 1. Kemudian materi yang kedua, membaca dan menentukan informasi dalam teks deskripsi. Itu materinya ya. Cuman bedanya kalau ini kan teks deskripsi tentang wisata yang ada di Kota Bandung. Sementara sekarang yang kalian akan kata kerja yang lain. Ini nanti akan Ibu share juga ke grup ya. Ini untuk latihan supaya kalian bisa memahami. Karena kalau di awal ini kalian bisa, ke depannya nanti akan memudahkan. Ya, karena intinya kita belajar sekolah, kuliah kan untuk dapat ilmu kan, untuk belajar. Nah, jadi pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Kalau sekarang kalian bisa dapat, nanti kalian akan tidak ragu lagi adakan saat kalian tampil di lapangan. Jadi nanti di selesai ini dikerjakan. Yang sudah siap silakan di-share level 1-nya silakan. Level 2 atau siap level 1, level 2 silakan. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Menggunakan kata kerja operasional. Ini level 1 sebutkan. Sebutkan kenapa level 1, karena berasal kata kerja operasional berasal dari ranah level 1. Kemudian pada level 2-nya indikatornya peserta didik mampu menyimpulkan teks dengan menemukan ide pokok ya. Simpulkan ide pokok dari teks deskripsi tersebut. Atau tentukan ide pokok. Boleh ya, jangan sebaiknya kata apa ini diganti ya Siva. Diganti dengan tentukan ide pokok. Ya, atau simpulkan ide pokok dari teks deskripsi tersebut. Oke, yang intinya ini sudah dipahami. Selanjutnya untuk level 3, 4, 5, dan 6 disesuaikan seperti pada contoh tadi. Ya, bisa dipahami kan Siva? Oke, adakah contoh satu lagi? Baru sampai 2 Ibu. Boleh, dari teman yang lain ini Siva sudah paham ya, sudah paham. Tinggal melanjutkan saja pada level-level selanjutnya. Ya, ada teman yang lain siapa yang Nurul, siapa satu lagi mengingat kita sudah ini ya, dikarenakan tadi Siva sudah menuliskan, berarti Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa umumnya adik-adik mahasiswa sudah memahami tentang cara merumuskan indikator dan cara merumuskan butir-butir soal dalam bentuk soal uraian. Oke, baiklah. Untuk demikian pertemuan kita pada sore hari ini.
harapan Ibu adik-adik mahasiswa bisa melanjutkan dengan latihan menuliskan butir-butir soal mulai dari level 1 sampai dengan level 6 sesuai dengan contoh yang telah dibagikan tadi. Ya, semoga silakan mengerjakan, melatih diri. Semoga kalian semua menjadi generasi emas, generasi yang sukses nanti ke depannya dalam mampu mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya di bangku kuliah. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kita pada minggu yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Liza. Terima kasih, Ibu. Nah, Sama-sama. sangat mudah dipahami ya pemaparan beliau dan jelas di sini berarti kan perlu adanya kisi-kisi itu untuk supaya soal itu tidak kemana-mana tadi ya. Nah, dan itu kan baru bisa dikerjakan tadi sampai level 2 diuji coba oleh Siva. Dan sepertinya yang lainnya bisa dikerjakan di rumah ya. Barangkali ya Bu Liza ya, nanti minggu Ya, depan betul, Ibu. dibahas gitu ya. Jadi harapannya semua mengerjakan, itu nanti tugasnya dikumpulkan saja ya. Bisa nanti di grup WA atau ke ya gitu. Jadi tetap semangat. Untuk pertemuan sekarang berlanjut ke yang kemarin ya Bu. Ya. Kemarin itu sudah ada latihan ya, latihan untuk membuat soal esai. Nah, barangkali nanti itu bisa dilaporkan ke Bu Liza. Dan untuk memulai perkuliahan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja mungkin ya Bu Liza, walaupun belum semua hadir tapi sambil berjalan saja karena sudah pukul 13.34. Silakan Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Izin saya share screen dulu, Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Karena tanpa kehendaknya lah kita tidak bisa berkumpul pada perkuliahan sore hari ini. Hanya kehendak Allah lah kita bisa berkumpul atau tidak bisa berkumpul. Baiklah mahasiswa, adik-adik mahasiswa IKIP Siliwangi yang berbahagia. Hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Jadi izin Ibu menyampaikan rasa pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisi-kisi indikator dan sudah latihan menulis soal. Ya, yang kemarin kebetulan soal uraian yang kita buat ya. Untuk hari ini lebih fokus kita pada penyusunan soal pilihan ganda dan soal esai yang berdiferensiasi yang berbasis SPOT. Kenapa harus berbasis SPOT? Karena tatkala soal yang kita rumuskan, yang kita luncurkan berbasis SPOT ini akan dengan sendirinya meningkatkan potensi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Bagaimana Ibu? Mohon maaf, tadi kurang kedengaran. Dalam perkuliahan kita pada sore hari ini. Apakah sudah bisa memahami walaupun belum sepenuhnya tentang langkah-langkah dalam merumuskan soal atau bagaimana? Silakan Fauzi Abdillah. Kita panggil dulu yang off. Nah, karena sudah tidak ada lagi siapa ini? Alia. Bentar Alia, ada Alia. Bentar Ibu. Hadir Alia. Silakan. Ibu saya mau. Boleh. Silakan. Mungkin dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan ada berdiferensiasi yang artinya berproses atau tema yang diambil sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian dalam indikator itu dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Juga biasanya soal yang dibuat itu menggunakan kata kerja operasional. Tujuan pembelajaran harus
memperhatikan rumus yang ABCD itu, yang audience atau peserta didik, behavior, condition, dan degree. Mungkin itu Ibu. Baik. Barangkali ada lagi yang ingin menyimpulkan. Fauzi Abdillah, adakah yang ingin disampaikan untuk menutup sesi kita sore hari ini? Silakan. Izin menjawab Ibu, untuk yang didapat hari ini sama seperti yang telah disampaikan oleh si Pak Adila, mungkin untuk pembuatan soal harus sesuai dengan kata kerja operasional, kemudian harus berdasarkan rumusan indikator ya, indikator soal. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa atas semoga pemahamannya bisa lebih dilatih lagi sehingga lebih dipahami lagi ya, sehingga nanti akan menghasilkan soal-soal yang lebih bervariatif ya dan lebih hot seperti yang tadi sudah benar, sudah bagus yang muncul pada kolom chat kita. Oke, bagaimana Ibu Yeni, kita padai? Ya, terima kasih Bu Liza. Ini sudah sangat banyak apa yang dilatihkan tadi ya, gitu. Walaupun memang terlihat tadi ya Bu, layar 2, 1, 2, 3. Terima kasih ya Bu Liza, terima kasih Bu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Baik, sama-sama. Baiklah, kita padai pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, kita mulai saja perkuliahan kita pada sore hari ini. Bagaimana, sudah siapkah adik-adik semuanya untuk mengikuti perkuliahan kita pada pertemuan kelima ya pada sore hari ini? Sudah siapkah semuanya? Insya Allah sudah siap Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kudrah dan iradahnya kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berkumpul pada ruang virtual ini guna melaksanakan perkuliahan kita pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik, adik-adik mahasiswa yang sudah berhadir, Ibu rasa kita sudah lumayan ya, sudah ada 13 orang. Apa kabar semuanya? Adakah dalam kondisi sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, Baik. semuanya dalam kondisi sehat. Semoga kita senantiasa tidak ada kekurangan apapun. Baik, sebelum kita melanjutkan pada sesi perkuliahan kita, mari sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Silakan. Inilah materi kita pada perkuliahan sore hari ini. Nah, barangkali adik-adik mahasiswa sudah tidak ada rubrik penilaian. Inilah yang akan kita pelajari ya, mengenai rubrik-rubrik penilaian ini. Jadi setiap setiap selesai pembelajaran, tentu tidak hanya merancang langkah-langkah pembelajaran, tetapi juga merancang penilaian ya. Ini Rosa Amelia sudah siap, boleh dikirim di kolom chatnya biar kita lihat bersama-sama. Ini masih jauh. Baik, untuk yang tadi mungkin Ibu yakin adik-adik mahasiswa sudah banyak memahami. Namun dalam pelaksanaan latihannya, jika ada yang belum selesai atau sedang mengerjakan, boleh diteruskan. Nanti tugasnya itu dikirimkan ke grup kelas ya. Silakan
dilanjutkan prosesnya untuk hari ini, barangkali untuk sore hari ini sudah menjelang maghrib di Bandung. Kita padai dulu pertemuan kita untuk perkuliahan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu sehat, semangat dalam mengikuti setiap sesi pembelajaran. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semuanya atas semangat dan partisipasinya. Juga terima kasih kepada Ibu Yeni atas kebersamaannya dalam perkuliahan kita pada sore hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Baik, Boleh ini izin difoto dulu ya, Des. foto Kita saja. tolong difoto dulu. Ya, Ibu. Ya, hari ini Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adik-adik mahasiswa, kakak-kakak, abang-abang, pada sore hari ini kita melanjutkan pada materi yang kemarin ya. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai penyusunan instrumen tes, ya. Tapi pada pertemuan hari ini kita kelanjutannya yaitu penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran non-tes pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi penyusunan instrumen. Sebelum lanjut kita menyusun instrumen non-tes, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes itu dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes ini dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif saja, tetapi juga aspek efektif dan psikomotoris juga kita nilai. Nah, jadi di sini di dalam pembelajaran tidak hanya dinilai pengetahuan, namun sikap dan keterampilan juga akan dinilai. Ya. Nah, kemudian apa saja jenis instrumen non-tes? Dalam instrumen non-tes ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada skala bertingkat, kemudian kuesioner, checklist, wawancara, pengamatan, dan juga riwayat hidup. Ya, inilah dia jenis-jenis daripada instrumen non-tes. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang pertama, mari kita lihat skala bertingkat. Ya, jenis instrumen non-tes skala bertingkat. Skala itu merupakan gambar suatu nilai terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Biasanya angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Oleh karena itu, skala tadi kan jenis instrumen ada 6. Ada skala bertingkat, kuesioner, checklist, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Ini jenis instrumennya. Nah, tadi satu persatu sudah dijelaskan di sini. Ini tentang skala bertingkat. Skala bertingkat siswa di sekolah. Bisa dilihat di sini selalu kalau 1 ya, itu berarti selalu semakin tinggi tingkatannya berarti dia semakin rendah ya. Artinya banyak, misalnya seperti ini beberapa kali absen, semakin tinggi. Juga angkanya berarti sering absen dan sebagainya. Silakan sekarang adik-adik mahasiswa untuk mengerjakan, membuat latihan, karena nanti pada pertemuan terakhir juga mungkin kita akan membuat rubrik-rubrik penilaian ya. Mungkin nanti akan diinformasikan dengan Ibu Yeni. Di sini coba kuesioner, ada tadi kuesioner. Silakan adik-adik mahasiswa membuat sebuah kuesioner yang ada beberapa yang harus kita kerjakan. Yang pertama dalam bentuk skala bertingkat ini. Jenis kuesioner non-tes, kemudian ada jenis kuesioner dalam bentuk angket, ya. Sebarkan pertanyaannya, kemudian nanti ada dalam bentuk ini kuesioner ini ya, banyak ada kemudian dalam bentuk kuesioner tertutup. Nah,
Ada yang dari segi isi, dari segi ini aja, kuesioner tertutup. Coba sekarang dibuat soal kuesionernya dari segi sisi. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, dan ada kuesioner gabungan. Silakan. Nanti barangkali 5 soal. Nah, silakan diketik di kolom chat. Ibu tunggu ya kolom chatnya. Ya, silakan. Silakan yang sudah siap ditulis saja di kolom chat. Nanti kita lanjut dengan rubrik dengan kuesioner yang lainnya. Kita lanjut dengan instrumen yang lainnya ya. Itu Sentiati ya. Ibu izin bertanya, kebetulan saya lulusan sekolah umum yang menerima anak ABK. Lulusan sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus. Yang saya alami di sekolah bahwa siswa umum dan kebutuhan khusus disatuin di dalam kelas dan pembelajarannya pun tidak dibedakan. Bagaimana proses penyelesaian kurikulum umum untuk mendengarkan, memahami ucapan dari instruksi dengan jelas, mampu menangkap detail dan informasi penting dalam percakapan atau presentasi ya. Kemudian 2, keterampilan membaca, memahami teks tulis dalam bahasa Indonesia dengan baik, mengidentifikasi gagasan utama, detail dan makna tersirat dalam bacaan. Skala bertingkatnya 1 sampai 5. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Di mana posisi dia? Jadi disitulah skala. Oke, bagus sekali saya ini. Kemudian dari SIPA, skala bertingkat, mereview kembali pelajaran di rumah, selalu. 4. Tidak pernah 1. Oke, bagus. SIPA Adila, mana nih SIPA? Skala bertingkat yang lainnya. Ini dari Putri Nur Islami. Skala bertingkat rapi dalam menulis dan mengerjakan pekerjaan. Selalu 4. Sering 3. Kadang-kadang 2. Tidak pernah. Ya, oke. Adakah satu lagi? Atau jika tidak ada, kita akan lanjut. Ada satu lagi? Silakan. Silakan dikirim. Nah, ini Siti Fajar, Siti Asifa, Siti Fajar Nur Anggreni. Skala kecenderungan siswa terhadap sastra. 1, sangat tidak suka. 2, suka. 3, suka. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya untuk ini. Kita lanjut kepada jenis instrumen lainnya. Oke. Jenis instrumen lainnya. Ini sudah. Kuesioner sudah. Kuesioner sudah ya. Jadi nanti saat kalian membuat kuesioner sudah bisa. Kemudian 1 jam lebih ya. Barangkali nanti untuk pertemuan selanjutnya ya Bu Yeni ya, kita akan lagi mengerjakan kuesioner ini mulai dari awal, barangkali yang pernah Ibu lakukan dulu berikan materi dulu. Pelatihan yang pertama sampai hari ini nanti kita akan rangkum pada pertemuan kita. Jadi nanti lebih puas, lebih leluasa karena juga kita akan punya waktu nanti barang sekitar 2 jaman ya. Barangkali untuk hari ini Ibu saya kembalikan kepada Ibu Yeni. Baik, terima kasih Ibu. Tadi sangat jelas ya, rinci dan beberapa jenis instrumen non-tes, baik itu angket, kuesioner maupun wawancara. Gitu. Untuk tentunya menilai juga salah satu instrumen penilaian bagi siswa gitu. Nah mungkin nanti kalau tadi sangat aktif alhamdulillah ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini indikator gitu bahwa materi hari ini sudah banyak dipahami ya oleh Abang Teteh. Nah makanya itu harus aktif itu begitu. Jadi kelihatan gitu ya di mana yang masih belum pahamnya, mana yang sudah gitu. Kebetulan dengan Ibu Liza itu minggu depan itu terakhir ya Bu ya. Terakhir kita Bu ya. Iya, pertemuan ke-7
kita maksimalkan 2 jam itu untuk mengulas keseluruhan ya Bu. Jadi dari instrumen di awal tentang kisi-kisi sampai di hari ini instrumen non-tes. Nah itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dari awal kisi-kisi ya sampai sekarang, silakan dicatat ya di rumah masing-masing, sehingga baik juga kalau nanti di pertemuan ke-7 dengan Bu Lisa itu banyak diskusi, banyak pertanyaan, sehingga Ibu Lisa itu fokus nanti menjelaskannya ke bagian-bagian yang memang masih sangat blank gitu ya, masih sangat butuh untuk dijelaskan kembali. Mungkin itu saja ya kepada Ibu Liza, terima kasih untuk hari ini dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu, lancar-lancar, sukses-sukses ya. Kita tutup dengan hamdalah untuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot dulu ya. Berfoto dulu ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Halaman 1. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Silakan untuk meninggalkan ruang meeting. Enggak, Ibu. Oh iya, hostnya dari Ibu ya. Boleh di-end, Bu. Boleh. Baik, demikian pertemuan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi, atas semangat adik-adik mahasiswa. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Selamat menunaikan sholat maghrib ya, Ibu N ini ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan pada pertemuan terakhir ya untuk semester ini pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik adik-adik mahasiswa yang berbahagia, Ibu Yeni yang saya hormati. Nah, sekarang kita hari ini akan praktek langsung pada pembuatan ataupun perumusan baik itu kisi-kisi maupun indikator dan instrumen non-tes yang sudah pernah kita pelajari selama ini. Nah, sesuai dengan arahan Ibu Yeni tadi bahwa kita akan dibagikan dalam beberapa kelompok ya, dalam 9 kelompok ya, Ibu rasa kelompoknya sudah ada. Namun sebelum adik-adik mahasiswa lanjut pada pengerjaan tugas hari ini, tugas kelompok hari ini Ibu kirim dulu, rupanya belum terkirim. Ibu akan memberikan, menyampaikan sedikit tentang dikerjakan. Nah, materinya sudah Ibu sampaikan Ibu kirimkan ke grup. Namun akan Ibu share di sini sebentar. Nah, apakah terlihat? Terlihat ya? Terlihatkah tampilannya? Terlihat. Ini sudah tersedia kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya sudah dipahami, materi juga sudah disediakan. Cuman tugas adik-adik nanti di sini indikatornya merumuskan indikator. Nah, ya, ini kan materinya menentukan isi tersurat teks, ya. Masih seperti materi yang lalu. Ini nanti tugasnya indikator merumuskan indikator. Soalnya ya. Tentang apa seperti itu. Nah, kemudian setelah indikator dirumuskan, langkah selanjutnya yaitu merumuskan soalnya, butir soal. Apakah soalnya dalam bentuk PG ataupun dalam bentuk esai, ya. Kemudian levelnya, karena ini kita soal hot, jadi levelnya 4, 5, 6. Adik-adik mahasiswa tentu sudah tahu apa saja kata kerja operasional untuk J,
4, 5, dan 6 ya. Oke. Nanti ini bisa dipilih salah satu materi karena kalian juga ada 9 kelompok, silakan dipilih salah satu materinya. Nanti dalam satu kelompok, setiap kelompok ada yang menghasilkan indikator untuk soal PG, ada yang menghasilkan indikator untuk soal esai ya. Kemudian sampai pada selanjutnya ya, silakan dipilih nanti materi dan KD yang mana. Ya, yang KD yang mana di sini. Yang jelas nanti C-nya yang diharapkan adalah C4 minimal 5 dan 6. Selanjutnya nanti pada ini banyak KD, silakan dipilih ya. Kalau bisa ada bervariasi ya, bervariasi KD-nya. Selanjutnya nanti pada praktek penyusunan ya. Salah nih. Ini ada 6. Ada skala bertingkat, ada kuesioner, ada checklist, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Ini sudah ada pada materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Bagaimana bentuk kalau penyusunan instrumennya skala bertingkat, kuesioner bagaimana? Tentu di sini kan harus ada angket, bagaimana bentuk angketnya ya. Kalau yang checklist bagaimana, rubriknya, wawancara, dan sebagainya ya. Silakan nanti dikerjakan, dipilih salah satunya ya. Kalau ini bagaimana, dibagi-bagikan nanti dalam satu kelompok, kalau kelompoknya 4 orang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut kepada pengerjaan, silakan. Sekarang silakan masing-masingnya untuk menuju ke room berikut masing-masing sesuai dengan yang sudah ditentukan. Silakan. Ini roomnya sesuai kelompok ya. Jadi kelompok 1 room 1 sampai kelompok 9 berarti room 9. Nah, bagaimana Fauzi Abdillah? Sudah bisa dipahami yang Ibu sampaikan tadi? Dan kawan-kawannya? Insya Allah sudah Ibu. Ya, silakan. Itu ada yang Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Itu dipilih, silakan dipilih KD yang mana untuk kalian. Siapa yang mengerjakan tentang perumusan indikator, siapa yang mengerjakan soal ya. Soal PG, siapa yang mengerjakan soal esai. Ya. Jadi seperti itu. Emi, kelompok berapa Emi? Emi, oh udah ya, udah. Udah semua masuk berarti Bu. Ibu bisa memantau Ya. per kelompok. Kelompok 1. Alia Nabila, Sifa Adila, Halwa, Putri Islami, bagaimana? Lebih diperjelas gitu Ibu, karena tadi kan mungkin secara umum gitu Ibu, mungkin bisa lebih spesifik gitu. Boleh, boleh. Kan barusan Ibu sudah share di grup WhatsApp tentang yang harus dikerjakan. Silakan pertama dibuka dulu yang di grup itu. Kemudian di situ kan tertera beberapa KD ya. Ada beberapa KD, silakan kalian pilih KD-nya, KD mana yang akan dikerjakan. Nah, KD-nya itu dibuat tabel seperti itu. Pertama tabel KD-nya, kemudian dibuat tujuan pembelajaran seperti di tabel itu. Kemudian tugas kalian adalah merumuskan indikator. Ya, indikator sudah ada sebenarnya poinnya, cuman ada yang Ibu buat titik-titik. Titik-titik itulah kalian isi dengan level 4, 5, dan 6. Kalau hanya menentukan, menyebutkan itu kan level 1. Jadi makanya Ibu buat titik-titik. Silakan diisi dengan kata kerja operasional 4, 5, 6. Level 4, 5, 6 ya. Kemudian setelah kalian menghasilkan sebuah indikator, silakan merumuskan soal. 1 soal PG dan 1 soal esai. Nah,
sudah selesai di situ, berarti masuk kepada poin B, ya. Mengerjakan instrumen soal non-tes. Itu ada beberapa, ya kan? Nanti dibagikan saja. Kalian ada berempat, ada berapa di situ, bagi 2 orang checklist dan wawancara, 2 orang lagi instrumen kuesioner dan sebagainya, ya. Yang jelas waktunya tersedia lumayan. Jadi kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal saling berkolaborasi. Oke? Bisa dipahami? Nah, jadi tugas adik-adik sekarang adalah membuat tabel dan memasukkan satu KD yang dipilih, kemudian rumuskan indikator, tujuan pembelajaran, hasilkan sebuah soal PG atau satu dan soal esai, ya. Oke ya, silakan dikerjakan. Baik Ibu, terima kasih. Rosa Amelia, ada Siti Fajar, Seni Saika, Rosa, ada Muhammad Alfian Saleh, Septiani. Sudah dipahami yang harus dikerjakan? Sudah ya? Untuk membuat instrumennya itu semuanya atau gimana? Ya. Nah, baik. Itu kan Ibu sudah kirim di grup ya, di grup WhatsApp tentang KD dan materi juga indikator ya, rubriknya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat tabel seperti itu. Buat tabel nanti siapa yang membuat tabelnya? Di antara kalian mari kerja kolaborasi ya. Pertama membuat tabel, setelah itu dipilih salah satu KD yang ingin diangkat. Jadi kalau bisa bervariasi, mulai dari jangan lagi di atas ya, mungkin yang di atas sudah diambil sama teman dari kelompok yang lain. Ambil agak ke bawah-bawah. Jadi nanti bervariasi, semua KD itu terangkat, jangan nanti semua, tadi Ibu lupa sampaikan bahwa KD 1 untuk kelompok 1 ya, Ibu lupa sampaikan seperti itu. Jadi ambil KD yang keberapa di bawah ya, pilih salah satu KD, kemudian tulis tujuan pembelajarannya, kemudian rumuskan indikatornya. Nah, sebenarnya kan KD-nya sudah ada, sudah tersedia. Tujuan pembelajarannya sudah juga. Indikatornya kan sudah tersedia, cuman ada cuplikannya, ada yang Ibu buat titik-titik. Jadi titik-titik itu kalian isi dengan kata kerja operasional yang berbasis hot ya. Minimal dia level 4, 5, dan 6 ya. Jadi seperti itu. Setelah kalian merumuskan indikator, barulah kalian merumuskan butir soal. Soal PG dan satu soal esai. Seperti itu ya. Jadi untuk teksnya disediakan saja sendiri. Misalnya teks deskripsi tentang apa. Disediakan aja teks. Jadi berdasarkan teks tersebutlah kalian merumuskan soalnya ya. Nah, itu dibagi nanti siapa yang buat tujuan pembelajaran, siapa yang buat indikator, siapa yang buat soal PG, siapa yang buat soal esai ya. Kemudian yang jelas kata kerja operasional itu berlevel 4, 5, dan 6. Kemudian selesai kalian di situ, masuklah pada poin B. Itu instrumen, poin B adalah instrumen soal non-test. Itu kan ada beberapa. Ada yang kuesioner, ada yang checklist, ada yang wawancara dan sebagainya. Silakan nanti kalian bagi-bagi berempat. Ya, siapa yang mengerjakan checklist, siapa yang mengerjakan kuesioner. Itu kan materinya sudah ada pada pertemuan yang lalu ya. Nah, seperti itu. Nanti selesai dari sini silakan dipresentasikan ya hasil diskusi bersamanya. Oke, dihasilkan siapa yang jadi notulennya, ditulis berarti nanti siapa di-share lagi siapa yang akan menjadi presenternya nanti ya. Oke, bisa dipahami? Oke, baik, silakan. Selamat bekerja ya. Izin Ibu ke ruangan yang lain. Ini ada bisa dipahami yang Ibu sampaikan tadi? Ibu, izin bertanya. Oke. Kalau yang A itu, kita tuh KD-nya milih satu atau harus semua, Bu? Coba ditampilkan yang A-nya. Oke, nah di situ kan sudah tersedia KD-nya sampai ke bawah. Tadi Ibu lupa memberikan penugasan, maksudnya yang KD 3.1 untuk kelompok mana ya. Mungkin kelompok di atas ini sudah diambil sama teman sebelumnya. Jadi adik-adik tinggal coba scroll ke bawah.
Scroll ke bawah ya. Ambil aja di situ. Nah, di sini tinggal kalian buat tabel seperti ini, kemudian memilih mengangkat salah satu KD-nya. Kalau misalnya diangkat KD 4.1, udah. Setelah diangkat KD 4.1 ini, kemudian ini tujuan pembelajaran, memang sebenarnya sih sudah ada. Ya, tujuan pembelajaran, ini ini materinya ini silakan tagnya disediakan sendiri ya. Sebuah tag nanti ada isi yang tersurat di sini. Kemudian ini merumuskan indikator. Silakan indikator ini dirumus. Ini kan sudah ada sih sebenarnya. Cuma Ibu buat titik-titik ini, nanti kalian akan mengisinya dengan kata kerja operasional yang berbasis hot. Ya, level minimal 4, 5, atau 6. Ini satu aja diambil tadi. Penyusunan instrumen non-test. Nah, penyusunan instrumen non-test ini ada 6. Ada skala bertingkat, ada kuesioner, checklist, dan sebagainya. Nanti ini dibagikan aja. Kalian berempat ya. Berempat. Siapa yang ambil skala bertingkat, bagaimana dia? Kuesioner bagaimana, checklist bagaimana, hasil diskusi kalian hari ini pada room utama ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Belum ada, Bu. Oke, baik. Selamat. Silakan bekerja. Ibu izin ke room yang lain ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Di mana sudah pengerjaannya? Siapa yang jadi notulen di sini? Ada Tasya, Ibu. Tasya, boleh. Ada ingin disampaikan, Tasya atau Asep? Ini Ibu, jadi kita kan di sini ada 4 KD ya Ibu. Jadi kita milih salah satu KD Ibu buat dibahasnya gitu. Benar sekali. Oh, jadi kita tinggal ngisi indikator soal yang udah ada, tinggal melengkapi Ibu. Punya tugasnya masing-masing. Ada yang bikin soal seperti itu, kemudian level kognitifnya berapa, terus dalam bentuk soalnya itu ada PG, ada esai. Nah itu tuh PG sama esai itu kira-kira ada ketentuannya nggak Bu? Kira-kira tuh kayak misalnya PG-nya itu harus berapa soal, esainya berapa soal, seperti itu, atau bebas gitu. Lalu kunci jawabannya juga langsung ditulis jawabannya apa, seperti itu Ibu? Ya. Jadi benar seperti yang Asep dan Adik Tasya yang sampaikan barusan. Jadi tugas kalian di sini nanti siapa notulennya? Katakanlah notulennya adalah Tasya di sini. Jadi tugas Tasya mengisi ke dalam rubrik tersebut. Yang pertama, kalian silakan memilih dari sekian KD itu, silakan kalian pilih salah satu KD yang ingin diangkat. Udah. Mungkin yang di atas-atasnya tadi sudah dipilih oleh teman-teman di kelompok sebelah. Jadi silakan agak ke bawah ya. Dipilih salah satu supaya apa? Supaya nanti jangan bervariasi karena Ibu lupa di awal menyampaikan bahwa KD 1 tadi 3.1 untuk kelompok mana ya, 3.2 untuk kelompok mana, lupa Ibu sampaikan seperti itu. Jadi kalian mari ambil yang ke bawah supaya nanti menghasilkan KD yang bervariasi. Jadi tugas kalian memilih salah satu KD. Yang mana sih yang kita angkat, yang mana sih silakan di kompromi. Oke? Setelah kalian menghasilkan sebuah KD, silakan ditulis ke tabelnya KD ini. Kelompoknya kelompok berapa ya, room berapa, KD ini. Udah. Setelah menghasilkan KD, silakan kalian menuliskan mengisi tujuan pembelajaran. Ibu rasa sudah ada di situ ya. Angkat tujuan pembelajarannya, kemudian rumuskan bersama indikatornya. Indikatornya silakan dirumuskan bersama. Itu kan indikator sudah ada ya, cuman ada titik-titiknya. Titik-titik itu silakan kalian isi dengan menggunakan kata kerja operasional yang berbasis hot. Minimal dia level 4, 5, dan 6. Ya. Nah, kemudian mengenai materinya, teksnya, silakan sediakan saja sendiri. Kalau misalnya tadi teks deskripsi tentang apa, silakan tagnya disediakan sendiri. Jadi nanti dibuat indikatornya berdasarkan tag tersebut. Ya, selanjutnya silakan menghasilkan soal PG. Setelah kalian jadi indikator itu dirumuskan bersama, jangan dirumuskan masing-masing, dirumuskan bersama. Setelah dapat indikator, silakan 2 merumuskan soal PG, 2-nya lagi kalian merumuskan soal esai. Bisa dipahami? Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Nah, jadi ya, KD-nya kompromi bersama.
tujuan pembelajarannya kompromi bersama, dan indikatornya juga diskusikan bersama. Setelah itu dihasilkan oleh kalian, oleh kelompok kalian, barulah masing-masing dibagi lagi. Siapa yang mengerjakan soal PG, siapa yang mengerjakan soal esai. 2 ya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut pada poin B. Pada poin B itu kan instrumen pengerjaan soal non-tes ya, non-tes. Nah, di situ kan ada beberapa poin, 1 sampai 6. Nah, di situ nanti silakan ambil yang mana yang wawancara, checklist siapa, ya, atau ada satu orang harus mengambil 2, ada checklist dan instrumen. Instrumen kan ada angketnya, kemudian ada yang wawancara, ada yang apa. Nah, silakan nanti dibagikan saja, ya. Yang jelas ke-6 poin tersebut tercover semua. Dipindahkan ke sebuah kertas, nanti kalian akan mempresentasikan pada ruang di room besar ya. Bisa dipahami, Asep? Oh iya Ibu, kalau buat yang apa sih Bu, yang praktek penyusunan instrumen non-tes itu kayak skala bertingkat itu harus ngapain, kuesioner teh harus ngapain, sampai poin 6 itu teh harus ngapain gitu Bu kita. Ya, seperti pada pertemuan materi yang lalu. Asep hadir ya, pertemuan yang ke-6. Tapi Ibu kalau dilihat-lihat dari waktu kayaknya gak bakalan memungkinkan gitu Ibu kalau harus beres sekarang mah gitu. Bisa dapat, dikerjakan terus, bisa satu ini skala bertingkat 1 saja, kan nggak banyak. Nah, nanti misalnya Asep pilih skala bertingkat dan wawancara apa yang dikerjakan, nggak banyak. Itu saja, bisa. Tanya dulu Ibu, untuk soalnya itu PG berapa soal? Kemudian satu saja. Bebas. Satu saja. Satu saja. PG-nya 1, esainya 1. Dah. Kemudian pada poin B itu yang menghasilkan 1 sampai 6. Dibagi saja nanti kalian ber-6. Mudah kan? Ibu, terima kasih. Oke, silakan bekerja ya. Ayo semangat. Bu, Lambat mungkin dia Bu ya. Barusan teh mahasiswa nanya juga untuk pembuatan soal itu bisa dipilih berarti ya Bu ya. Bisa KD 3 atau KD 4 dan indikatornya masing-masing harus beda yang dikerjakan. Gitu ya Bu ya? Oh, iya. Tadi di awal saya lupa Bu, makanya saya harus gerilya ke semua room. Tadi betul. saya lupa bilang di awal bahwa KD 1 untuk tugas kelompok 1, room 1 misalkan. Iya. Materinya saat ini ada tuh KD materi yang 2 untuk ini. Saya tadi lupa nyampaikan seperti itu, jadi takutnya nanti tidak bervariasi. Betul. Takutnya jadi sama semua ya. Ya, sama semua. Ya. Betul. Ini saya masih di room kemana lagi saya ya? Ke room 4 kali ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Kalau saya hanya mendokumentasikan dan mungkin tadi ada juga yang bertanya itu karena mungkin belum dapat sosialisasi gitu. Ya, boleh Bu. Baik Ibu, makasih. Praktek sama apa sih yang kedua teh menentukan makna kata atau istilah? Ya. Nah, bagaimana adik-adik dari room berapa ini? Room 4 ya. Sudah sampai di mana pengerjaannya, progresnya? Iya, ini sedang membuat soalnya, Bu. Ya, kalau boleh Ibu tahu, kelompok kalian memilih KD yang mana? Ya, KD yang KD berapa? yang 3.1. 3.1. Iya. Sudah dikerjakan atau belum? Ya, ini baru mau. Tadi Ibu lupa menyampaikan bahwa KD 3.1 untuk room yang mana ya? Materi 1, materi 2. Boleh kalian ambil 3.1, tapi jangan materi 1 ya, materi ke bawah ya. Takutnya nanti tidak bervariasi, takutnya semua pada ngambil 3.1 materi pertama, kan seperti itu. Ya. Jadi silakan ambil gimana, materi. Bu? Coba bisa disebutkan materi mana yang diangkat? Ke bawah kalau bisa. 3.1 tapi materi yang di bawahnya. Enggak semuanya, Bu. Satu saja. Satu saja. Berarti kalau misalnya membandingkan isi teks gitu, Bu. Ada beberapa materi. Jadi per kalian tuh memilih
Ada berapa materi di situ? 4 atau 6? Ada 7 materi. Ada 7 materi. Berarti per kalian itu memilih membagikan materi 1 dan 2 untuk siapa gitu ya? Ya gitu. Nah, boleh. Boleh. Nanti masing-masing kalian menghasilkan satu soal PG dan satu soal esai. Oh, harus 2, Bu. Enggak pilih salah satu misalnya untuk materi yang isi tersurat teks bikin satu soal gitu. Atau harus dua-duanya? Bagaimana, Bu? Ya, satu yang PG, satu yang esai, biar dua-duanya dapat dikerjakan. Oh, berarti dalam satu materi 2 soal. Boleh. Atau gini, kalau misalnya dapatnya satu saja. satu orang 2 materi ya, satu orang 2 materi, satu materi 1 soal, satu materi lagi. Satu materi pertama soal PG, materi yang satu lagi soal esai, boleh juga seperti itu. Yang jelas. Oh, jadi contohnya kayak misalkan aku ngambil menentukan isi tersurat teks, nah itu soalnya esai. Yang kedua, saya ngambil menentukan makna kata atau istilah, itu soalnya PG gitu ya, Bu? Betul sekali ya. Oh iya. Oke. Silakan ya, selamat bekerja. Kalau yang untuk instrumennya itu pilih salah satu atau bagaimana? Nah, instrumen itu kan ada 6. Nah, instrumen itu ada 6. Silakan kalian bagikan berempat. Ada dapat 2, ada dapat 2 kali ya. 2, 2, 4, 2, 2. Ada yang dapat 1 kali ya. Nah, jadi masing-masing silakan nanti yang checklist yang mana, yang wawancara yang mana. Jadi kalau misalnya yang satu orang dapatnya 2, silakan dikerjakan dua-duanya seperti Oh iya. Oke ya, paham ya? Terima kasih, Bu. Baik. Berarti kalian 3.1 itu semua KD dikerjakan ya? Ya, Bu. Semua materi. Semua materi ya. Oke, baik. Selamat bekerja. Ayo semangat ya, Ibu ke room yang lain. Bagaimana? Sampai di mana progresnya, Putri Nur? Ibu ini sudah. Nah, mau bertanya Ibu, ini teh kalau misalnya soal PG gitu ya, Bu, pilihannya masukin juga ke soal apa gak perlu? Dimasukkan juga ke tabel itu. Jadi kalian tadi memilih KD yang mana? Ini Ibu yang 3.1. 3.1 itu ada berapa materi? Menentukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Ada 7 materi. 7 materi. Ke-7 materi itu siapa yang ngambil materi 1? Siapa yang materi 2? Tadi udah dibagi-bagi Ibu, udah baru ngerjain yang pertama yang menentukan isi tersurat teks. Nah, yang berarti Siva menentukan isi tersurat teks. Terus yang di bawahnya, materi ke bawah, coba di scroll. Ini menentukan makna kata istilah. Siapa yang ngerjakan? Putri. Putri berdua. Putri 2 berarti. Oh, Ya. Putri ya, Putri Nur. Oke, menentukan ide pokok siapa? Halwa. Oke, baik. Kalian sudah paham. Berarti nanti, apa tadi yang ingin ditanyakan? Berarti Ibu nanti ke bawahnya yang KD lainnya nggak usah ya Bu? KD yang kita pilih aja. Enggak, KD itu aja. 3.1 aja. Oh, udah berarti. Nah, udah. Soal PG-nya masing-masing satu materi. Misalnya materi menentukan makna kata atau istilah. Materi ini silakan setelah kalian menghasilkan indikator, silakan rumuskan soalnya. 1 PG, 1 esai. Oh, berarti 2 ya Ibu soalnya? 2. Kalau misalnya tadi kan ini kan menentukan teks itu kan ada 7 materi. Berarti 7 materi kalau kalian hanya berempat, ada yang 1 dapat 2 ya? Iya Ibu. Satunya soal PG, satu materi lagi soal esai ya. Nah, seperti itu. Diisi terus kemari level berapa, di sini bentuknya. Ini kunci jawaban, ini nggak usah. Tapi kalau bisa nanti ditampilkan teksnya ya. Oh ya Ibu. Tapi ini tuh Ibu nggak muat teksnya kalau dimasukin. Boleh, nggak usah di sini. Nanti dibacakan saja di kertas yang lain, dibacakan saja. Waktu saat kalian nanti jika kebagian mendapatkan presentasi, Ibu rasa akan semua kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk presentasi ya. Oke, ini soal nomornya ditulis aja, kunci jawaban. Kalaupun tidak ditulis juga nggak apa-apa, kalau ditulis juga boleh. Oke, yang B, poin B, ada yang ingin ditanyakan? Sampai ini belum Ibu. Belum ya? Oke, silakan. Selamat bekerja, Ibu lanjut ke room yang lain. Baik. Bagaimana
Kelompok ini ada sampai di mana sudah progresnya? Fauzi, Putri, Anissa, sampai di mana sudah progresnya? Dalam pembuatan soal Ibu. Ya, kalian pilih mengangkat KD yang mana? 3.1 Ibu. 3.1 di situ ada berapa materi? Ada 7 Ibu. Ya, 7 dibagi-bagi berarti satu orang kebagian 2 materi ya. Ya Ibu. Oke. Ah, kebanyakan mengangkat KD 3.1 ya. Ibu tadi lupa. Seharusnya harus bervariasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ibu kan di KD 3.1 T di indikator soalnya beda-beda teksnya Ibu. Itu diubah ke teks deskripsi aja kata-katanya Bu. Ah, boleh juga, boleh, boleh. Oke, selamat ya. Ibu izin ke room yang lain. Halo, bagaimana dengan kelompok ini? Kelompok Siva, Muklis, Fitria, Mesya, sudah sampai di mana progresnya? Ibu, sebelumnya saya masih bingung dengan soal menentukan soal HOTS, Ibu. Ya. Boleh. Kalau Ibu boleh tahu dari kelompok kalian ini mengangkat KD yang mana? Tunggu Ibu, dibuka dulu tadi ketutup filenya. Oh, boleh. Kalau bisa jangan lagi KD 3.1 ya, karena sudah banyak yang mengambil KD 3.1. Silakan saja ke KD 3.2 ya. Mana teman-teman yang lain? Silakan mengangkat saja KD 3.2. Nah, Ibu kan kalau di 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Di sini itu disajikan kutipan teks eksposisi rumpang peserta didik dapat. Nah, kalau menganalisis itu Ibu masuknya ke C, misalnya mau dibikin C4 karena menganalisis itu misalnya ada dua kata kerja yang sama. Nah, itu kalau misalnya kita mau bikin soal C4 tapi menganalisis itu bagaimana Ibu contoh soalnya? Ya, boleh. Berarti kan jika kalian mengambil KD 3.2 ya. 3.2 dulu sebentar ya. KD 3.2. Kemudian di KD 3.2 itu ada berapa materinya? Ambil 22 saja boleh juga. 22, 4, 6, 8 ya. Satu orang 2 materi. Dah. Nanti yang jadi notulen di sini siapa? Dibuat tabel seperti itu, diangkat tadi. Tabel 3.2, tujuan pembelajaran yang dirumuskan bersama. Tadinya kan sudah diskusi nih, kalian sudah sepakat KD 3.2. Kemudian sama-sama silakan rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, jika sudah, sama-sama merumuskan indikatornya. Ya. Indikator, silakan pilih bagikan materi dulu. Materi yang mana, materi 1 dan 2, silakan. Untuk siapa? Untuk Muklis, katakanlah. Silakan Muklis merumuskan indikatornya. Dah, selesai. Kemudian selesai merumuskan indikator, begitu juga teman yang lain. Misalnya materi yang kedua. Silakan rumus indikatornya dengan menggunakan kata kerja operasional yang berbasis HOT. Artinya, yang kemarin kan sesuai dengan taksonomi Bloom, kan sudah Ibu kirimkan ya pada materi-materi pertemuan yang lalu. Kata kerja yang level 4, 5, 6, apa saja ya kata kerja operasionalnya. Silakan itu dimasukkan. Kemudian berdasarkan indikator yang dirumuskan itu, silakan kalian merumuskan soal PG dan soal esai. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian ke bagian 2 materi dalam KD tersebut, katakanlah materi Muklis, materi 1 dan 2. Jadi materi 1 itu untuk menghasilkan soal PG, materi yang kedua menghasilkan soal esai. Jadi seperti itu ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian bagaimana wujud dari soal yang berbasis HOT itu?
itu berangkat dari indikatornya yang menggunakan kata kerja berbasis hot. Nah, apa saja kata kerja yang berlevel 4, 5, 6? Kalau tadi menganalisis itu apakah level 4 atau level 5 atau level 6? Atau misalnya membandingkan, masuk ke mana? Apakah level 6 atau level 5? Nah, jadi kalau misalnya membandingkan, udah masuk katakanlah level 5. Jadi bentuk soalnya ya bandingkan, kan seperti itu. Nanti Oh iya, materinya disediakan sendiri ya. Materi misalnya teks apa tadi eksposisi ya, disediakan sendiri. Boleh terlampir pada lembaran yang lain. Jadi nanti pada saat kalian mempresentasikan, itu dibacakan saja karena dimasukkan ke tabel kan tidak muat itu materinya, teksnya ya. iya Ibu. Oke, baik. Ada ingin ditanyakan lagi Mesya, Fitria? Ada yang izin Ibu pamit ke room yang lain. Oke, ayo semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana dengan room ini? Sudah sampai di mana progresnya? Ibu, karena letak room kalian agak di ujung ya, Ibu baru sampai saat ini ke room kalian. Sampai di mana sudah progresnya? Sudah Ibu sedang mengerjakan. Baik, kalau boleh Ibu tahu, kalian memilih mengangkat KD yang berapa? KD yang 3.1 Ibu. Waduh, banyakan ya yang pilih KD 3.1. Kenapa kalian nggak tertarik ke bawah-bawah gitu, 4.2? Tadinya biar nyusun Ibu, kita mengerjakan dulu dari yang 3.1-nya. Boleh. Pada KD 3.1 itu ada berapa materi? Ada 7 materi ya? Iya Ibu, ada Iya Ibu, ada 7. Sudah dibagikan ya? Sudah Ibu. dibagikan? Ada yang kebagian 2 materi, ada kebagian 1 materi ya? Iya Ibu. Boleh. Nanti materi teksnya itu kalian sediakan saja sendiri, boleh ditulis pada lampiran ya. Selanjutnya setelah kalian menentukan memilih ini, tadi merumuskan tujuan, memilih materi, silakan kemudian tentukan masing-masing, misalnya siapa, Dinas Rifa, Dina Rizvani Utama memilih materi ini, menentukan makna kata atau istilah dan menentukan ide pokok paragraf 2. Jadi silakan Utami untuk merumuskan indikatornya dengan menggunakan kata kerja operasional berbasis hot ya, yang berada pada level 4, 5, dan 6. Ibu rasa kalian sudah ada itu pada materi sebelumnya. Kemudian setiap ini indikator silakan rumuskan soal 1 PG dan 1 esai ya. Gampang kan? Itu pakai PG dan soal, PG dan esai Ibu. Nah, jadi dalam satu indikator. Ya, indikator ini kan dirumuskan indikator. Atau dipilih. Setelah kalian memilih KD, kemudian menentukan tujuan pembelajaran dan membagikan materi. Kan sudah dapat nih, Rizka misalnya ini materinya, menentukan isi teks tersurat. Isi tersurat teks. Sediakan teksnya sendiri ya, dilampirkan pada kertas yang lain, nanti dibacakan pada saat presentasi. Nah, setelah menemukan teks materinya, silakan merumuskan indikatornya. Indikator pada titik-titik, sebenarnya sih indikator sudah ada ini ya. Tinggal kalian isi dengan kata kerja operasional berbasis hot di sini pada titik-titik ini. Kalau hanya menyebutkan, disajikan sebuah paragraf kutipan teks deskripsi tentang apa misalnya? Nah, tentang objek wisata misalnya. Kan sudah, jangan lagi objek wisata ya, yang lain ya. Peserta didik dapat menyebutkan. Itu kan masuk level 1 ya. Yang kita harapkan di sini bukan level 1, tapi level 4, 5, dan 6. Ya? 6. Oke, itu udah paham Ibu rasa. Sudah selesai? Sudah selesai, berarti 1 materi ini 1 soal PG. Kalau nanti tadi kalian kebagian 2 materi, 2 materi misalnya Utami 2 materi ini dan materi ini. Nah, jadi materi ini untuk menghasilkan soal PG, materi ini soal esai, itu aja ya. Nggak usah masing-masing materi menghasilkan PG dan ini nanti kebanyakan ya. Oh iya Ibu. Nah, paham ya.
Kemudian pada Paham, poin Ibu. B, ada ingin ditanyakan pada poin B? Iya, Ibu, ada itu maksudnya. Nah, silakan instrumen non-tesnya. Oh, ini, Ibu. Bawah lagi ya. Praktek penyusunan instrumen non-tes itu kan ada 6. Ada skala bertingkat sampai riwayat hidup. Silakan nanti kalian bagi-bagikan aja. Mana yang satu ada kebagian 2, kebagian 2, ada kebagian 2, ada yang kebagian 1-1 ya. Silakan disepakati saja ya. Baik, Ibu. Oke. Nah, nanti kalian presentasikan ke depan. Oke, sudah paham Ibu rasa ya? Izin Ibu pamit ke room yang lain ya. Selamat bekerja. Bu. Terima kasih, Bu. Ayo sama-sama, ayo semangat. Iya. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, ini kelompok 9. Karena letak kalian di ujung ya, Ibu baru saat ini bisa tiba ke kelas ini. Nah, sampai di mana sudah progresnya? Sedang mengerjakan Ibu yang 4.1. Oke, bagus. 4.1 ya. Di sini ada berapa materi? Ada 1, 2, 3, 6. 6, Ibu. 6 materi, silakan sudah dibagikan. 6 materi itu per orang dapat berapa? Oh iya, Ibu. Tadi itu kan mengerjakan, kan ada 6. Kita Ya. anggotanya ada 4 orang. Yang 2-nya paling kita kerjakan bersama dulu. Boleh. Nanti masing-masing mengerjakan gitu, Ibu. Ya, berarti sekarang masing-masing yang tupoksi sendiri dulu ya. Iya, Ibu. Oke, dirumuskan misalnya siapa? Fauziah ya. Fauziah misalnya materinya kebagian menentukan makna kata atau ungkapan. Silakan dirumuskan indikatornya ini. Ini sudah ada sih, tinggal diisi aja. Ini dengan kata kerja operasional yang berbasis hot ya. Level 4, 5, dan 6. Oke, setelah itu silakan hasilkan. Kalau kebagian ini 4, berarti silakan menghasilkan 1 soal PG dan 1 soal esai. Itu saja. Nanti teksnya ini, kalau di sini kan kutipan teks fabel, teksnya disediakan sendiri ya. Nanti dibuat pada lampiran. Nah, jadi nggak usah dimasukkan ke tabel ini kan nggak muat. Jadi perasaan dipresentasikan nanti, teksnya itu dibacakan di lampiran yang lain ya. Ini aja yang ditampilkan. Paham ya? Nah, sisanya 2 materi lagi nanti silakan kalian kerjakan bersama-sama seperti tadi. Oke, udah bagus sekali. Kemudian pada poin yang B, ada ingin ditanyakan poin B? Iya, Ibu, izin bertanya, kalau poin B itu harus dikerjakan semuanya atau pilih salah satu dari instrumen non-tesnya, Ibu? Ya, poin B itu kan ada 6. Bisa scroll ke bawah. Bagikan 4 masing-masing 1. Yang 2 nanti dikerjakan bersama. Seperti tadi boleh juga. Skala bertingkatnya bagaimana? Itu kan sudah materi yang lalu ya. Udah ada apa yang dihasilkan kuesionernya bagaimana ya. Silakan aja dibuat. Ya. Nah, nanti yang ini dikerjakan bersama. Ya. Nanti kalau bisa kalian luan siap ya. Biar kelompok 9 ini luan presentasi. Oke. Sudah dipahami? Ada ingin ditanyakan lagi? Tanyakan, Ibu akan izin ke room yang lain. Oke? Ibu, izin bertanya, Ya. untuk yang di awal yang ini itu, yang materi ini tuh tidak boleh diganti, Bu, yang ini yang saya ini. Nah, yang ini, Bu. Jadi harus sesuai dengan yang Ibu atau boleh diganti-ganti, Ibu? Nah, tadi kalian sepakat mengangkat KD yang mana? KD yang 4.1, Ibu, yang ini. Ya udah ini aja. Jangan lagi yang di atas. Oh iya, Ibu. KD ini saja yang diangkat. Itu yang di atas berarti dikerjakan oleh kelompok yang lain ya. Paham ya? Jangan semua, mah. Kalau semua Kak siap nanti bisa besok siapnya. Ini saja fokus pada KD 4.1. Oke? Abaikan yang di atas. Oke? Paham ya Fauzia, Hasna? Nah, senyum dong. Iya. Oke, baik. Ini fokus pada 4.1. Silakan tabel siapa notulennya? Setelah dibuat tabelnya, silakan buat Sudah, tabel Ibu. seperti ini, ya.
Semua dimasukkan kemari kecuali teksnya. Teksnya tersedia pada lampiran yang lain. Oke, paham ya? Paham, Oke, Ibu. selamat mengerjakan. Ayo semangat. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Lagi bikin soal dari bagi-bagi, Ibu. Oh ya, oke. Silakan dilanjutkan ya. Ya, Ibu. Oke, ayo semangat. Level kognitifnya tadi apa sih? Nih, nah, coba. Bagaimana di sini seru ya, Desti Laili dan kawan-kawan. Kita sampai waktu pukul 10 ya. Oke, nanti sepertinya kelompok ini yang akan presentasikan lebih dulu nanti ya. Oke. Ibu Lagi izin. diundang ke room besar. Oke, silakan ada waktu sebentar lagi. Ada ingin Ibu ditanyakan? izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Des, gimana Des? Riwayat hidup dalam tes itu seperti apa, Bu? Ya, riwayat hidup itu kan sebenarnya ada teks yang terlampir ya. Berdasarkan teks tersebut baru ada riwayat hidupnya seperti itu. Ada teksnya. Untuk teksnya teks seperti apa ya, Bu? Teks fabel atau teks buat soal? Boleh, teks apa aja. Yang jelas nanti ada tercantum tentang riwayat hidup dari seseorang di situ. Kalau misalnya nanti karena mengingat waktu kalian belum sampai ke situ, ini kan udah 1 menit lagi ya. Yang 4 poin tadi sudah semua ya. 4 poinnya sudah kan? Saya kelompok 7, Bu. Ya, kelompok 7 yang akan presentasikan perdana. Tapi belum semuanya, Ibu. Boleh, boleh semana siapnya. Tapi sudah sampai 90% kan? Iya, Ibu. Boleh, silakan. Setelah Baik, kelompok Ibu, 7 sebentar. siap-siap ya untuk yang berikutnya. Semoga ke 9 kelompok itu sempat waktu untuk mempresentasikan. Oke. Ya. Nah, berikut hasil diskusi kami izin mempresentasikan. Jadi, kelompok kami itu menganalisis 3.2. Kita itu mengisinya itu yang mudah terlebih dahulu ya, Bu. Jadi yang pertama itu belum lengkap. Jadi kita langsung ke materi yang kedua, yaitu yang membuat judul. Nah, di sini disajikan kutipan teks laporan percobaan menentukan judul. Boleh. Analisislah dan tentukan judul yang tepat. Yang tepat. Nah, berdasarkan teks laporan tersebut ya. Disajikan kutipan teks eksposisi bagian tesis yang salah satu kalimatnya dirumpangkan. Peserta didik dapat membandingkan kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian teks yang rumpang tersebut. Dilanjutkan ya, nanti pasti diminta kumpulkan ya kan. Apa yang menjadi tugas kelompok ini, mulai tadi apa yang diangkat tadi sudah bagus, dilengkapi semua materinya seperti tadi sampai pada poin B ya, nanti kan akan dikumpulkan. Oke ya. Baik Ibu, terima kasih. Tampilan oleh silakan ditutup. Baik Ibu, terima kasih. Baik, silakan untuk selanjutnya kelompok mana ingin tampil? Persilakan. Ayo kita mumpung masih ada waktu ya. Jangan sampai nanti waktu habis kalian belum sempat. Jadi ini penilaian dari Ibu Doktor ya. Silakan. Dan kita rekam. Nanti kalian akan ada bukti bahwa kalian sudah mempresentasikan. Silakan kelompok yang mana? Ayo. Oke, bagus. Kelompok 1 silakan. Halah boleh di-share. Ya, Ipa Adila ya. Oke, silakan. Presentasikan. Share aja. Oke, bagus. Kelompok, ya silakan.
4 rekan saya, ada Halwa, ada Tarisa, Alia, dan juga Putri Nur Islami. Kami memilih KD 3.1. Untuk soalnya mungkin dirasa belum rampung semua Ibu, tapi mau mencoba untuk presentasi. Ya, dibacakan saja mulai dari materi menentukan isi tersurat teks. Terus indikatornya dibacakan saja. Materinya menentukan isi tersurat teks, indikator soal, disajikan sebuah paragraf kutipan teks deskripsi tentang Candi Borobudur. Peserta didik dapat menganalisis ide pokok paragraf tersebut dengan tepat. Soalnya untuk PG, bacalah teks deskripsi berikut. Karena nggak cukup Ibu kolomnya, jadi teksnya mungkin nanti. Tentukan ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua. Jawabannya itu pilihannya ada A sampai D karena kami memilih untuk SMP. A. Borobudur merupakan candi terbesar di Indonesia. B. Candi Borobudur mulai terlupakan pada abad ke-15. C. Borobudur dibangun sekitar tahun 100 Masehi pada masa pemerintahan Shailendra. D. Sejak dahulu Candi Borobudur digunakan sebagai tempat beribadah umat Buddha, penganut Buddha. Jawabannya itu yang benar yang C ya? D. Yang C. Ya. Ini itu level kognitifnya C4 dari kata tentukan. C4-nya diambil dari mana? Dari KKO, Ibu. Yang tabel. Ya. Mana kata kerja KKO yang C4-nya? Tentukan, Ibu. Tentukan. Ya. Indikator ini ya, menganalisis ya. Betul, Ibu. Ya, setelah dianalisis, barulah dapat ditentukan. Ya kan? Jika belum menganalisis, peserta didik diajak menganalisis ya teks tersebut. Setelah itu baru mereka dapat menentukan ide pokok. Ya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya materi yang mana lagi? Nah, esainya. Ya. Esainya buatlah simpulan dari paragraf 3. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Oke, silakan. Silakan Asep. Kalau dari kelompok 4, Ibu yang ngambil dari KD yang kompetensi dasar yang keempat. Yang indikator soalnya itu disajikan kutipan cerpen yang rumpang. Peserta didik dapat menganalisis ungkapan yang tepat untuk melengkapi kutipan cerpen tersebut. Iya. Dengan tepat. Oke. Indikator soalnya itu nomor yang ke-1, level kognitifnya itu C4 karena menganalisis. Iya. Soalnya itu Pak Roni adalah pemilik ... sumber waras. Dalam penyusunan jenis obat, beliau selalu lakukan dengan cara yang ... Misalnya, dengan membuat urutan secara ... jenis dan kelompok obat dikelompokkan sesuai abjad. Selain itu, Pak Roni juga memisahkan antara obat generik dengan obat paten. Hal ini akan mempermudah pelayanan kepada pelanggan. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah jawabannya yaitu C, Ibu. Ya. Pemilik apotik ya. Ya. Terus yang indikator yang keduanya disajikan kutipan cerpen yang rumpang. Peserta didik dapat menganalisis majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut dengan tepat. Ya. Contoh soalnya yaitu kata-kata si pegawe itu mendorong cepat bagai peluru yang mendesing memecahkan daun telinga laki-laki gemuk itu. Biji mata laki-laki itu merosot berputar-putar cepat seolah-olah majas yang tepat. Seolah-olah titik-titik ya. Ya, majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah jawabannya yaitu B. Level kognitifnya itu C4 karena menganalisis, Ibu. Boleh. Dua-duanya menganalisis. Yang esai. Kelompok 8 ingin menyampaikan kami mengambil KD yang 3.1.
Oke, silakan. Materinya menyimpulkan isi tersurat, tujuan, penulis, sikap, dan saran. Indikator soal penulis sesuai isi teks tersebut dengan tepat. Ya. Soalnya, setelah membaca teks di atas, buatlah kesimpulan menurut pandangan pribadi mengenai tujuan penulis membuat teks cerita inspiratif tersebut. Level kognitifnya level 6, karena menyimpulkan. Ya. Oke, bagus sekali. Bagus. Silakan selanjutnya, yang mana yang mau diangkat, materi apa? Selanjutnya, materinya yang membandingkan isi teks. Indikator soalnya, disajikan 2 kutipan teks deskripsi, peserta didik dapat menemukan persamaan isi kedua kutipan teks tersebut dengan tepat. Ya. Soalnya, temukan persamaan dari kedua teks deskripsi yang sudah diuraikan di atas. A. Mengungkap kejahatan korupsi anggota DPR. B. Penggeledahan rumah warga yang diduga menjual narkoba. C. Membahas dampak bencana alam yang terjadi di daerah Jawa Barat. D. Pencegahan virus COVID-19. Indikator maaf Ibu, level kognitifnya level 6 karena menemukan. Oke, bagus. Selanjutnya. Sudah Ibu, paling kelompok 8 itu dulu yang dipresentasikan. Boleh tadi Ibu, terlihat Ibu yang poin B-nya, silakan dipaparkan seberapa yang siap pada poin B. Nah, bagus. Terbuka, tertutup, gabungan. Yang terbuka, menurut Anda apakah metode video pembelajaran bermanfaat untuk peserta didik? Yang tertutup, apakah Anda suka pelajaran bahasa Indonesia? A, iya, B, tidak. Yang ketiga, gabungan. Mata kuliah apa yang Anda sukai? A, linguistik, B, fonologi, C, morfologi. Ya, ini sudah terjelas ya. Artinya kalian sudah memahami pada kuesioner terbuka juga. Di sini bebas ya. Pendapat kita masing-masing ya. Membuat kuesioner ini tentu antara A dan si B itu berbeda. Oke, ini sudah bagus sekali. Tinggal dilanjutkan saja ya kelompok 8 ya tadi ya. Sehingga dilanjutkan ini pada kuesioner penyusun instrumen non-tes, checklist, wawancara, pengamatan. Ibu yakin kalian nanti akan bisa sampai pada akhir ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali penampilan dari kelompok 8. Silakan yang ingin menampilkan. Mudah-mudahan masih terima ada kasih waktu. banyak Ibu. Ya. Adakah? Kelompok 3 Ibu. Oke, silakan. Bagus. Berarti siap-siap ya. Setelah ini kelompok 2 harus tampil ya. Oke, silakan bisa dibesarin dikit lagi. Besarin lagi. Lagi. Sedikit lagi. Oke. Nah, kelompok 2, kelompok 3, apa KD mana yang diangkat 4.1 ya? Ibu izin menjelaskan, saya perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya mohon maaf off cam karena jaringannya kurang stabil. Boleh, tidak apa-apa. Jadi kelompok 3 itu mengambil kompetensi dasar 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Ya. Terus tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dengan mengamati objek yang disajikan, dibaca dan dilihat, peserta didik dapat membaca dan menentukan informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan. Materinya, menentukan makna tersirat dari kutipan teks fabel. Indikator soalnya, disajikan sebuah kutipan teks fabel, peserta didik dapat menganalisis makna tersirat yang terkandung di dalam teks tersebut. Soalnya, bacalah kutipan teks fabel berikut ini, lalu tentukanlah makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Ini kutipannya Ibu, yang di bawahnya. Terus? Level kognitifnya yaitu level kognitif C4, bentuk soalnya esai, kunci jawabannya masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nomor soalnya nomor soal 1. Boleh. Level 4 bisa ditampilkan yang mana level 4-nya? KKO-nya? Yang menganalisis Ibu. Ya, boleh. Menganalisis, setelah menganalisis, menentukan, ya.
Iya. Jadi kalau misalnya di sini dibuat peserta didik dapat menentukan makna, boleh juga. Ya, kalau bukan dibuat menganalisis, boleh juga menentukan makna. Jadi sini kan tentukanlah makna. Ya, karena seperti Ibu sampaikan di awal, KKO, kata kerja operasional, menentukan tidak hanya terletak pada level 1, tetapi juga terletak pada level 4. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, yang mana? Bentar Ibu lagi di akhir-akhir kesempatan kelompok 2 sempat tampil ya. Oke, silakan dengan waktu yang sangat singkat. Silakan, siapa yang akan presentasi? Sebelumnya mohon off cam. Untuk kelompok ambil di KD 3.1 untuk soal itu ada yang membandingkan. Kevin bisa tolong dikebawahin? Tiga titik satu ya. Iya. Nah, teksnya itu Ibu ada indikator soalnya tersebut dalam menggambarkan objek atau subjek yang dideskripsikan. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya ke semua kelompok tadi yang sudah dibagikan dalam 16 kelompok. Alhamdulillah bisa menampilkan semua hasil karya, hasil diskusi bersama. Alhamdulillah Ibu sangat senang, sangat bahagia melihat adik-adik mahasiswa, abang dan kakak di sini sangat semangat dalam belajar ya. Berkolaborasi, memang itulah yang diharapkan dalam kurikulum kita sekarang, yaitu saling bekerja sama, berkolaborasi, dan saling menghasilkan karya nyata ya. Jadi kalian sudah menghasilkan sebuah karya, sebuah proyek yang dihasilkan dari kolaborasi bersama. Nah, baik abang-abang, kakak-kakak, mengingat waktu kita sudah sampai di penghujung, dan ini juga merupakan pertemuan terakhir. Jadi pada kesempatan ini Ibu izin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas semangat dan motivasi adik-adik mahasiswa. Sangat hebat ya, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, sangat hebat. Ibu merasa bahagia, merasa senang bisa membersamai dengan kalian semua. Namun pada kesempatan ini izin Ibu ingin mohon maaf, minta maaf juga kepada adik-adik semua manakala terdapat kekurangan ya, juga di mana ada kejanggalan dan kekurangan Ibu dalam memberikan materi, dalam membersamai adik-adik atau kakak-kakak dan abang-abang semua. Ibu pada kesempatan ini mohon maaf, semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih atas semuanya. Selanjutnya Ibu kembalikan kepada Ibu Yeni. Silakan Ibu Yeni. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Liza nih dari teman-teman mahasiswa juga. Kita patut bersyukur karena walaupun ini pertemuan singkat sebetulnya ya Bu ya, hanya 7 kali pertemuan. Tapi insya Allah ada banyak pengalaman dan juga ilmu yang praktisnya gitu ya. Bagaimana teman-teman mahasiswa di sini bisa mempraktikkan, bisa merepresentasikan atau bisa mengimplementasikan ya ilmu tentang evaluasi ke dalam instrumen gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti satu pertemuan lagi insya Allah minggu depan itu bisa kita diskusi lagi untuk menyamakan persepsi tentang UAS ya. Dan ini Bu Liza kalau misalnya nanti ke Bandung, nah kita sudah ada saudara di Bandung nih ya Bu ya. Banyak anak-anak saya di sana ya. Iya, siap. Di antara kita juga nanti ada yang main ke Aceh. Ada nggak orang Aceh di sini? Sudah semua ya. Ke Aceh ya. Pengen banget ya, tapi berapa jam itu gitu kan, harus menyiapkan ongkos juga. Ya, terima kasih banyak ya Bu sekali lagi. Ya silaturahim mudah-mudahan tidak cukup sampai di sini gitu. Dan semoga Allah juga memberikan waktu suatu saat bisa silaturahim langsung ya Bu ya, ketemu langsung. Oke, baik silakan yang mau memberikan emot-emot yang terakhir kepada Bu Liza sambil kita berfoto ya. Saya screenshot. Oke, silakan mau sambil senyum. Satu dulu. Oke, bentar ya. Asep bareng adiknya ya.
jadi kan bagus ada hati-hati nih. Oke, layar kedua belum ya? Sip, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nih yang laki-laki bersiap-siap untuk Jumatan ya, semuanya ya. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, ditunggu ya ke Terima Aceh kasih ya. banyak Ibu. Iya Ibu ke Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sudah membersamai adik-adik mahasiswa. Keren-keren ada di Amin. Oke. Ayo. Oke, kita mengingat Terima kasih banyak, Bu. kita padai ya. Ya, Oke. silakan Bu kalau mau di end. Boleh. Silakan. Terima kasih Ibu.